Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Farizi dari Prodi Agribisnis dengan NIM 2203264. Di sini saya dari Fakultas Pertanian Universitas Maliku Saleh. Di sini saya akan menjelaskan tentang TQM ataupun analisis penerapan total quality management untuk meningkatkan kinerja manajerial. Nah, oke, jadi gini, kita mulai dari hal yang paling dasar dulu dah. Banyak orang sering dengar istilah TQM ataupun singkatan dari Total Quality Management. Kedengarannya ribet ya kan? Kayak istilah manajemen super serius yang cuma dipakai di perusahaan besar-besar kayak gitu. Padahal sebenarnya kan kalau diurai satu-satu maknanya nggak terlalu sulit. Nah, total artinya menyeluruh alias bukan cuma satu bagian perusahaan aja yang peduli kualitas, dan quality ya jelas artinya mutu ataupun kualitas hasil kerja, produk atau layanan. Dan manajemen artinya ya cara mengatur semuanya biar kualitas itu nggak cuma bagus sekali aja gitu, tapi terus bagus dari awal waktu ke waktu. Jadi secara simpel TKM itu eh, cara berpikir dan bekerja bareng-bareng supaya hasil kerja selalu berkualitas tinggi. Kayak nggak peduli posisi kamu apa, manajer, karyawan, barista, atau bahkan pemilik usaha kecil, semua ikut tanggung jawab menjaga kualitas. Dan kenapa TKM itu penting? Penting. Sekarang gini, kayak zaman sekarang tuh kan pelanggan makin pinter ya kan. Nah, dulu orang beli barang atau minum kopi mungkin asal murah aja, tapi sekarang orang rela bayar lebih kalau tahu kualitasnya bagus, pelayanannya oke dan konsisten. Nah, disinilah TKM jadi senjata utama buat bersaing. Karena TKM ngajarin gimana caranya bikin kualitas itu jadi budaya, bukan cuma proyek sesaat. Misalnya di Lentera Beans, uh, bukan cuma kopinya yang harus enak, tapi juga cara penyajiannya, cara ngomong ke pelanggan, bahkan kebersihan meja, semuanya masuk kategori kualitas. Dan kalau kualitas itu dijaga terus-menerus, hasilnya dua. Yang pertama, pelanggan makin loyal. Yang kedua, ya tim kerja makin solid karena punya satu tujuan yang sama, yaitu bikin yaitu bikin pelanggan puas kan. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah TKM. Nah, bisa kita, nah biar kita nggak buta arah, kita bahas sedikit sejarahnya. Konsep TKM ini mulai mulai muncul dari tahun 1950-an setelah Perang Dunia Kedua. Waktu itu Jepang lagi hancur-hancurnya, tapi mereka punya semangat bangkit luar biasa. Nah, mereka mulai belajar dari ahli kualitas asal mereka ya, kayak W. Edward Deming dan Joseph Juran. Dua orang ini ngajarin bahwa kalau mau produk bagus, jangan cuma perbaiki di akhir. Misalnya pas sudah jadi baru dicek kualitasnya, tapi kualitas itu harus dijaga dari awal proses produksi sampai akhir. Dan hasilnya luar biasa. Dalam beberapa dekade aja Jepang berubah jadi negara yang dulu dikenal sebagai barang murah, jadi simbol produk kualitas tinggi. Dari sini dunia mulai sadar, oh ternyata kualitas itu bukan cuma hasil, tapi juga cara berpikir dan budaya kerja. Dan dan sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip utama TKM. Oke, sekarang kita bahas intinya, prinsip-prinsip dasar TKM. Ada banyak versi, tapi yang paling umum dan gampang diingat ada 8 prinsip utama. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada fokus ke pelanggan. Ini fondasi utama. Semua yang dilakukan organisasi dari strategi sampai ke hal kecil harus diarahkan ke satu hal, yaitu kepuasan pelanggan. Contoh gampangnya, kayak di Cafe Lentera Beans ini tadi, kalau pelanggan bilang kopinya kepahitan, jangan cuma bilang emang gitu rasanya, tapi
Cari tahu kenapa bisa pahit, apakah bijinya terlalu dark roast atau suhu airnya terlalu panas. TKM ngajarin suara pelanggan itu sumber emas. Dan yang kedua, keterlibatan semua orang. Kualitas nggak bisa dijaga sendirian. Kalau anggota tim harus semua anggota tim harus terlibat. Nggak ada yang namanya ini bukan kerjaan saya. Contohnya di usaha kopi, misalkan meskipun tugas barista bikin kopi, tapi orang kasir juga punya peran penting buat jaga mood pelanggan. Karena pelayanan buruk di kasir bisa bikin pelanggan kapok walau kopinya enak. Yang ketiga, pendekatan proses. Dalam TKM, kerja itu dilihat sebagai serangkaian proses, bukan cuma hasil akhir. Artinya, setiap langkah punya peran penting. Kalau salah satu tahap berantakan, hasil akhirnya juga ikut berantakan. Contohnya kalau proses sangrai kopi nggak stabil, hasilnya bisa beda-beda tiap batch. Makanya semua proses harus dikontrol dengan baik. Dan yang keempat, itu ada pendekatan sistem manajemen. Ini berarti semua proses dihubungkan dalam satu sistem yang utuh, kayak tubuh manusia. Kalau salah satu organ nggak berfungsi dengan baik, seluruh badan bisa drop. Nah, begitu juga perusahaan, departemen keuangan, produksi, pelayanan, semuanya harus sinkron. Dan yang kelima itu ada perbaikan berkelanjutan. Nah, ini favorit banyak orang, kayak konsep Kaizen yang dari Jepang tadi kan. Nah, intinya jangan pernah puas, selalu cari cara buat jadi lebih baik sekecil apapun. Misalnya barista nemuin teknik baru buat latih art lebih cepat tanpa mengurangi rasa. Itu udah bentuk perbaikan. Dan yang keenam itu ada pengambilan keputusan berdasarkan fakta. TKM anti asal-asalan. Semua keputusan harus didukung data dan bukti nyata. Contohnya kalau pelanggan mulai berkurang, jangan langsung nuduh kopinya nggak enak. Coba lihat data apakah harga naik, promosi berkurang, atau kompetitor baru buka. Nah, TKM ngajarin keputusan yang solid datang dari data, bukan perasaan. Dan yang ketujuh, hubungan baik dengan pemasok. Kualitas bagus nggak mungkin tercapai kalau bahan bakunya jelek. Makanya hubungan sama apa? Hubungan sama pemasok harus dijaga. Kalau kita nih kerjasama petani kopi, bantu mereka juga ngerti pentingnya panen tepat waktu, cara penyimpanan, dan grading biji. Hubungan yang saling percaya itu bagian penting dari TKM. Dan yang ke-8 itu adalah kepemimpinan yang kuat. Terakhir, TKM nggak bakal jalan kalau pemimpinnya nggak jadi contoh. Kayak pemimpin bukan cuma nyuruh, tapi juga terlibat langsung dan ngasih teladan. Kalau pemimpin kalau pemimpin aja santai soal kualitas, tim juga bakal ikut santai. Tapi kalau pemimpinnya disiplin dan konsisten, tim bakal ikut semangat jaga mutu. Nah, yang kelima itu hubungan TKM dengan kinerja manajerial. Nah, sekarang kita mulai nyebutin ke inti topik kita, gimana TKM bisa ningkatin kinerja manajerial. Nah, kinerja manajerial itu kan intinya kemampuan seorang manajemen dalam merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, mengontrol, dan mengevaluasi hasil kerja tim. Kalau manajer menerapkan TKM dengan benar, otomatis semua hal di atas bakal ikut naik level. Kenapa? Karena TKM bikin manajer nggak cukup mikirin hasil akhir, tapi juga cara tim bekerja menuju hasil itu. Nah, contoh nih, seorang manajer di pabrik kopi bukan cuma ngitung berapa banyak biji yang diproduksi, tapi juga apakah proses sengrai udah efisien, apakah kualitas biji konsisten, apakah karyawan nyaman dan mengerti standar kerja mereka. Nah, ketika semua itu dikontrol lewat prinsip TKM, otomatis hasil akhirnya bukan cuma produktivitas tinggi, tapi juga kualitas kerja yang lebih baik dan kepuasan pelanggan yang meningkat. Nah, yang keenam itu gimana cara mulai menerapkan TKM.
Nah, kalau kita, tadi kita bahas konsep dan prinsipnya. Sekarang bayangin kayak kita itu jadi manajer atau pemilik usaha kecil. Nah, kan kan tadi kita udah tahu nih TKM itu penting, tapi pasti muncul pertanyaan mulai dari mana gitu. Nah, jawabannya pelan-pelan tapi pasti. TKM itu bukan kayak beli mesin baru yang langsung bisa jalan. Ini lebih ke soal ubah budaya kerja. Butuh waktu, kalau dilakukan dengan benar hasilnya awet. Dan langkah paling awal itu ada tiga, kayak buka kesadaran dulu. Semua orang di tim harus ngerti dulu kenapa kualitas itu penting. Kalau orang masih mikir yang penting kerjaan kelar, susah nih untuk nerapin TKM. Jadi biasanya perusahaan mulai dari pelatihan ringan, diskusi santai, atau contoh nyata gimana kualitas yang buruk bisa bikin rugi. Misalnya di Lentera Beans, kayak kita tuh bisa mulai dari cerita. Kopi yang disajikan nggak konsisten rasanya itu bukan cuma bukan masalah kecil, tapi bisa bikin pelanggan mikir, ah di situ kopinya nggak bisa diprediksi gitu. Nah, begitu orang mulai sadar pentingnya kualitas, mereka akan lebih terbuka sama perubahan. Dan yang kedua, tentukan standar. Nah, kalau semua udah ngerti, barulah bikin standar kualitas. Nggak usah langsung rumit. Misalnya, suhu air saat seduh kopi 90 sampai 94 derajat Celcius. Dan berat bubuk kopi 18 gram per cupnya. Terus pelanggan nggak nunggu lebih dari 5 menit. Nah, hal kecil kayak gini justru fondasi TKM. Karena TKM bukan tentang sempurna, tapi konsisten dan bisa diukur. Dan yang ketiga, bentuk tim perbaikan. Nah, ini kunci utamanya. Banyak satu tim kecil yang tugasnya ngawasin dan nyari ide buat perbaikan. Tim ini bisa dari berbagai bagian, barista, kasir, marketing, semua bisa nyumbang ide. Biasanya mereka akan diskusi tiap minggu, kayak gimana cara kita biar pelanggan balik lagi, apa ada cara buat apa ada cara baru buat efisiensi bahan tapi rasa tetap sama. Nah, kalau semua ide diolah bareng, rasa tanggung jawab tumbuh, dan itu tanda TKM mulai hidup. Nah, dan yang ketujuh, tantangan dalam menerapkan TKM. Oke, kedengarannya gampang ya kan, tapi di lapangan nggak semulus ini. Nah, TKM itu soal ubah mindset, dan itu tantangan terbesar. Tantangan pertama itu budaya lama yang susah dihapus. Banyak orang yang udah nyaman dengan cara kerja lama, misalnya udah dari dulu kayak gini juga nggak apa-apa. Nah, kalimat itu musuh utama TKM. Makanya manajer harus sadar dan kasih contoh nyata kenapa perubahan perlu. Dan tantangan kedua itu kurang dukungan dari atasan. Nah, kalau manajer atas nggak ikut peduli, bawahannya juga malas berubah. TKM itu harus dimulai dari atas karena orang bawah butuh contoh. Dan tantangan yang ketiga itu kurang pelatihan. Kadang karyawan mau berubah, tapi nggak tahu caranya. Makanya pelatihan sederhana tentang standar kerja, komunikasi, dan tanggung jawab itu wajib wajib gitu. Dan tantangan keempat, takut disalahin. Beberapa perusahaan gagal menerapkan TKM karena budaya nyalahin orang masih kuat. Padahal TKM itu nggak nyari siapa yang salah, tapi apa yang salah di sistemnya. Kalau suasananya nyaman, orang malah berani ngasih ngasih ide dan ngaku kalau ada kesalahan. Nah, tantangan kelima itu kurang evaluasi. Banyak organisasi yang semangat di awal, tapi kendor di tengah jalan. Makanya harus ada evaluasi rutin biar semangatnya nggak padam gitu. Dan yang ke-8 itu ada contoh nyata penerapan TKM. Nah, biar nggak teoritis kali ini kan, ada beberapa contoh penerapan TKM di berbagai jenis usaha. Dari perusahaan gede sampai usaha kecil kayak Lentera Bin. Nah, contoh pertama itu di perusahaan manufaktur. Misalnya, perusahaan elektronik Jepang kayak Toyota. Toyota kan terkenal dengan sistem Toyota Production System ataupun TPS yang intinya mirip kayak prinsip TKM lah, kayak fokus ke kualitas, efisiensi, dan perbaikan terus-menerus. Nah, mereka punya kebiasaan unik.
kalau ada kesalahan di lini produksi, karyawan boleh hentikan jalur produksi. Kenapa? Karena mencegah kesalahan lanjut ke tahap berikutnya. Itu jauh lebih murah daripada memperbaiki ke setelah produk jadi. Hasilnya, kualitas mobil mereka konsisten tinggi dan budaya tanggung jawab itu tertanam di semua level. Nah, contoh kedua di kafe usaha kopi. Nah, kalau di usaha kopi, di dunia kopi, TKM bisa kelihatan dari hal kecil, misalnya kayak Lentera Beans. Nah, tiap batch kopi diuji rasa dulu sebelum dijual. Setiap barista wajib catat rasio air dan bubuk untuk jaga konsisten. Dan pelanggan diminta isi feedback card atau komentar di Instagram. Nah, kalau ada keluhan, nggak dianggap hinaan, tapi bahan belajar. Contohnya, pelanggan pelanggan bilang kopinya terlalu asam. Nah, tim diskusi mungkin suhu sudut terlalu rendah, diperbaiki minggu berikutnya. Itu TKM versi kafe sederhana, sederhana tapi efektif efektif buat meningkatin mutu dan manajemen. Nah, contoh ketiga itu kayak di jasa transportasi. Perusahaan kayak Grab atau Gojek juga pakai prinsip TKM. Mereka fokus ke customer experience. Makanya mereka terus pantau rating, kasih reward ke driver yang rajin dan kirim survei kepuasan pelanggan. Semua itu bentuk continuous improvement, nggak berhenti belajar dari data dan pengalaman. Dan contoh keempat itu di bidang pendidikan. Kayak sekolah atau kampus juga bisa pakai TKM. Nah, misalnya mereka mulai dengerin masukan mahasiswa soal metode belajar, fasilitas, dan pelayanan. Nah, setiap semester ada survei kepuasan. Lalu pihak kampus analisis buat perbaikan. Hasilnya, manajemen kampus bisa lebih responsif dan performa dosen juga ikut meningkat. Dan yang kesembilan itu ada prinsip TKM. Nah, di semua contoh tadi, satu hal yang paling kelihatan, pemimpin punya peran besar kali ini. Nah, kalau pemimpinnya cuek, ya udah selesai. Tapi kalau pemimpinnya turun tangan langsung, kasih contoh, dengerin tim, dan konsisten jaga standar, TKM bisa tumbuh subur. Nah, jadi pemimpin di sistem TKM ini bukan bos yang juru-juru, tapi coach yang nuntun tim. Contohnya kayak seorang manajer di kafe, nggak cuma perintahin barista, tapi juga bantu nyeduh kopi, ikut dengerin pelanggan, bahkan bantu bersihin meja waktu rame. Hal kecil kayak gitu bisa ningkatin moral tim dan bikin semua orang sadar, oh, kualitas itu tanggung jawab kita semua. Ah, dan yang ke-10, manfaat langsung TKM terhadap kinerja manajerial. Nah, sekarang kita sambungin ke tujuan utama dari topik ini. Gimana TKM bisa meningkatkan kinerja manajerial. Yang pertama itu, manajer jadi lebih sistematis karena TKM mengajar buat lihat kerja sebagai proses, bukan asal hasil. Jadi keputusan yang diambil lebih rasional dan bisa diukur. Dan yang kedua, komunikasi antar tim makin lancar. Karena semua orang terlibat, manajer nggak lagi kerja sendirian, koordinasi jadi lebih gampang. Yang ketiga, motivasi karyawan naik. Karena mereka merasa dilibatkan, bukan cuma disuruh. Kinerja tim otomatis ikut naik. Nah, yang keempat, masalah bisa diselesaikan lebih cepat. Nah, karena sistem TKM mendorong evaluasi rutin dan perbaikan cepat. Yang kelima, kinerja keseluruhan meningkat. Di sisi produktivitas, efisiensi, dan tentunya kepuasan pelanggan. Dan sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip utama total quality management ataupun TKM. Kalau diibaratkan, TKM itu kayak resep rahasia buat bikin usaha tetap sehat, teratur, dan terus berkembang. Bukan cuma tentang bikin produk bagus, tapi gimana caranya biar semua orang di dalam organisasi punya mindset kualitas dari bos sampai staf paling bawah. Ada beberapa prinsip penting yang jadi tulang punggung TKM, yaitu pertama fokus ke pelanggan. Nah, ini prinsip pertama yang paling penting
Dalam TKM pelanggan itu bukan cuma orang yang beli produk, tapi semua pihak yang menerima hasil kerja kita. Kalau di kafe misalnya pelanggan itu ya orang yang beli kopi, tapi juga bisa supplier yang kirim bahan baku, bahkan karyawan lain yang tergantung sama hasil kerja tim kamu, kerja tim kita kan. Nah, kalau TKM diterapkan, semua keputusan harus berpikir, apakah ini bikin pelanggan puas? Apakah mereka balik lagi? Nah, contohnya di Lentera Beans. Ya, kita bisa pakai prinsip ini dengan cara menyediain kopi yang bukan cuma enak, tapi juga punya nilai tambah. Misalkan pelayanan ramah, tempat nyaman, dan bahkan cerita di balik biji kopinya. Itu semua bikin pelanggan ngerasa dihargai, bukan sekedar beli kopi. Yang kedua, keterlibatan semua orang. Nah, TKM nggak bisa jalan kalau cuma satu orang yang peduli. Semua orang harus ikut terlibat. Maka dari manajer, barista, sampai orang yang bersihin meja. Soalnya kalau cuma bos yang peduli sama kualitas, tapi yang lain cuek, ya hasilnya pasti nggak maksimal. Misalnya kayak barista Lentera Beans, tahu bahwa pelanggan suka kopi yang disajikan cepat, tapi tetap presisi rasanya. Nah, kalau semua barista kompak menjaga standar itu, otomatis ya kualitas pelayanan meningkat dan pelanggan pun makin puas kan. Nah, jadi TKM ngajarin kalau kualitas itu hasil kerja tim, bukan kerja individu. Dan yang ketiga itu ada perbaikan berkelanjutan. Nah, TKM nggak kenal kata udah cukup bagus. Filosofinya gini, selalu ada ruang untuk jadi lebih baik. Jadi, mau itu dari segi rasa kopi, kecepatan pelayanan, atau cara produksi. Selalu ada hal yang kecil yang bisa diperbaiki. Misalnya di Lentera Beans, kita tuh bisa mulai dari hal kecil kayak mengevaluasi menu, mana yang paling laku, terus memperbaiki tampilan menunya biar lebih menarik, atau kalau ada keluhan pelanggan, jangan langsung defensif. Catat, pelajari, dan cari solusi buat perbaikan ke depannya. Itulah inti TKM, belajar terus dari pengalaman dan dari kesalahan. Yang keempat itu ada pendekatan proses. TKM juga ngajarin bahwa hasil yang baik datang dari proses yang baik. Jadi fokusnya bukan cuma di hasil akhir, tapi juga bagaimana cara kerja dijalankan. Kalau prosesnya udah benar, hasilnya pasti bagus. Tapi kalau prosesnya acak-acakan ya jangan heran kalau hasilnya juga berantakan. Nah, misalnya, kalau kamu bikin kopi tapi nggak punya SOP ataupun standar operasional yang jelas kayak yang ataupun SOP yang jelas kayak takaran, waktu seduh, suhu air, dan jenis blender, maka rasa kopi bakal berubah dong. Nah, tapi kalau semua barista punya SOP yang sama, maka kualitasnya stabil. Nah, itu contoh nyata dari penerapan pendekatan proses TKM. Dan yang kelima itu ada pendekatan sistem terhadap manajemen. Ini maksudnya organisasi harus dilihat sebagai satu satuan yang saling terhubung. Nah, kalau satu bagian bermasalah, yang lainnya juga kena imbasnya. Contohnya kalau bagian pembelian telat nyetok biji kopi, ya barista nggak bisa kerja maksimal, pelanggan nunggu lama, akhirnya reputasi kafe turun. Padahal masalahnya cuma di sistem pembelian, makanya manajer harus bisa lihat the big picture. Kalau cuma bagian kecil doang, dalam TKM, semua bagian diatur kayak mesin yang saling nyambung, biar nggak ada yang kerja sendirian. Dan yang keenam itu pendekatan faktual untuk pengambilan keputusan. Di TKM, semua keputusan penting harus berdasarkan data dan fakta, bukan sekedar feeling. Kayak kita tuh nggak bisa bilang kayaknya penjualan turun karena pelanggannya bosan tanpa data. Mungkin aja penjualannya harganya naik atau promosi kurang aktif gitu. Jadi TKM ngajarin kita buat analisis dulu baru ambil keputusan. Nah, kalau di bisnis kopi, kita tuh bisa pakai data kayak menu paling sering dipesan, jam ramai pelanggan, keluhan yang sering muncul, atau stok bahan yang sering habis. Nah, dari situ kamu bisa ambil keputusan yang lebih tepat. Misal daripada tambah menu baru, mending tingkatin promosi jam sore karena data menunjukkan pelanggan sepi di jam itu. Nah, yang ketujuh,
hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok. Dalam TKM, pemasok cuma pihak luar. Pemasok itu bukan cuma pihak luar, tapi juga bagian dari sistem kualitas. Nah, kalau bahan bakunya jelek, ya hasil akhirnya kan juga jelek dong. Nah, makanya harus ada hubungan jangka panjang dan saling percaya antara perusahaan dan pemasok. Contohnya di Lentera Beans, kayak kita tuh punya relasi baik dengan petani kopi lokal, ya kita bisa dapat bahan baku terbaik, bahkan kadang lebih murah karena udah saling percaya. Nah, selain itu kayak kita juga bantu ekonomi lokal, yang artinya nilai sosial usahamu ya naik. Nah, yang terakhir tuh hubungan TKM dengan kinerja manajerial. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Semua TKM ini bisa ngaruh ke kinerja manajerial. Ya, TKM ini kan bikin manajer lebih terarah, lebih peka, dan lebih efektif. Ya, coba bayangin aja manajer yang udah pakai TM. Dia nggak asal nyuruh, tapi ngerti sistem. Dia nggak asal marah kalau ada kesalahan, tapi ngajak tim buat evaluasi bareng. Dia nggak cuma fokus ke target, tapi juga proses dan orang-orang di belakangnya. Jadi, manajer yang menerapkan TKM itu kayak kapten kapal yang tahu setiap bagian kapalnya. Bukan cuma duduk di deck ngasih perintah dan TKM dengan TKM, manajer bisa meningkatkan efisiensi operasional ya, karena sistemnya jelas kan, dan manajer bisa membangun budaya kerja yang solid dan positif, dan manajer juga bisa meminimalisir kesalahan karena semua kerja pakai standar, dan manajer bisa memotivasi karyawan karena semua dilibatkan, dan manajer juga bisa mengambil keputusan yang lebih cerdas karena pakai data yang nyata. Nah, contoh nyata itu, em, kita ambil contoh sederhana di dunia nyata biar gampang dicernakan. Misalnya ada kafe namanya Gayo Choice Coffee. Awalnya manajemennya berantakan. Barista suka telat, stok sering habis, pelanggan sering nunggu lama. Akhirnya pemiliknya memutuskan buat menerapin visi TKM. Nah, langkah-langkahnya itu ya bikin bikin SOP pembuatan kopi yang seragam. Yang kedua itu evaluasi harian kualitas rasa dan pelayan, dan minta masukan dari pelanggan lewat survei kecil. Nah, yang keempat itu libatkan barista buat kasih ide perbaikan. Dan kelima itu bikin laporan mingguan dari data penjualan dan keluhan. Nah, yang nah, dan 3 bulan kemudian hasilnya waktu tunggu pelanggannya turun 40%, penjualan naik 25%, dan karyawan merasa lebih dihargai karena pendapat mereka didengar. Itu contoh sederhana tapi nyata nyata bikin ataupun nyata gimana TKM bisa bikin manajer lebih efektif dan hasilnya nyata di lapangan. Nah, oke, mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan tentang TKM. Saya minta maaf jika ada kata-kata yang salah dan lebih dan kurang. Saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Farizi dari Prodi Agribisnis dengan NIM 2203-264. Di sini saya dari Fakultas Pertanian Universitas Maliku Saleh. Di sini saya akan menjelaskan tentang TQM ataupun analisis penerapan total quality management untuk meningkatkan kinerja manajerial. Nah, oke, jadi gini, kita mulai dari hal yang paling dasar dulu dah. Banyak orang sering dengar istilah TQM ataupun singkatan dari Total Quality Management. Kedengarannya ribet ya kan? Kayak istilah manajemen super serius yang cuma dipakai di perusahaan besar-besar kayak gitu. Padahal sebenarnya kan kalau diurai satu-satu maknanya nggak terlalu sulit. Nah, total artinya menyeluruh alias bukan cuma satu bagian perusahaan aja yang peduli kualitas, dan quality ya jelas artinya mutu ataupun kualitas hasil kerja, produk,
atau layanan. Dan manajemen artinya ya cara mengatur semuanya biar kualitas itu nggak cuma bagus sekali aja gitu, tapi terus bagus dari awal waktu ke waktu. Jadi secara simpel, TKM itu eh, cara berpikir dan bekerja bareng-bareng supaya hasil kerja selalu berkualitas tinggi. Kayak nggak peduli posisi kamu apa, manajer, karyawan, barista, atau bahkan pemilik usaha kecil, semua ikut tanggung jawab menjaga kualitas. Dan kenapa TKM itu penting? Penting. Sekarang gini, kayak zaman sekarang tuh kan pelanggan makin pinter ya kan. Nah, dulu orang beli barang atau minum kopi mungkin asal murah aja, tapi sekarang orang rela bayar lebih kalau tahu kualitasnya bagus, pelayanannya oke dan konsisten. Nah, disinilah TKM jadi senjata utama buat bersaing. Karena TKM ngajarin gimana caranya bikin kualitas itu jadi budaya, bukan cuma proyek sesaat. Misalnya di Lentera Beans, uh, bukan cuma kopinya yang harus enak, tapi juga cara penyajiannya, cara ngomong ke pelanggan, bahkan kebersihan meja, semuanya masuk kategori kualitas. Dan kalau kualitas itu dijaga terus-menerus, hasilnya dua. Yang pertama, pelanggan makin loyal. Yang kedua, ya tim kerja makin solid karena punya satu tujuan yang sama, yaitu bikin yaitu bikin pelanggan puas kan. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah TKM. Nah, bisa kita, nah biar kita nggak buta arah, kita bahas sedikit sejarahnya. Konsep TKM ini mulai mulai muncul dari tahun 1950-an setelah Perang Dunia Kedua. Waktu itu Jepang lagi hancur-hancurnya, tapi mereka punya semangat bangkit luar biasa. Nah, mereka mulai belajar dari ahli kualitas asal mereka ya kayak W. Edward Deming dan Joseph Juran. Dua orang ini ngajarin bahwa kalau mau produk bagus, jangan cuma perbaiki di akhir. Misalnya pas sudah jadi baru dicek kualitasnya, tapi kualitas itu harus dijaga dari awal proses produksi sampai akhir. Dan hasilnya luar biasa. Dalam beberapa dekade aja Jepang berubah jadi negara yang dulu dikenal sebagai barang murah, jadi simbol produk kualitas tinggi. Dari sini dunia mulai sadar, oh ternyata kualitas itu bukan cuma hasil, tapi juga cara berpikir dan budaya kerja. Dan dan sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip utama TKM. Oke, sekarang kita bahas intinya, prinsip-prinsip dasar TKM. Ada banyak versi, tapi yang paling umum dan gampang diingat ada 8 prinsip utama. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada fokus ke pelanggan. Ini fondasi utama. Semua yang dilakukan organisasi dari strategi sampai ke hal kecil harus diarahkan ke satu hal, yaitu kepuasan pelanggan. Contoh gampangnya, kayak di Cafe Lentera Beans ini tadi, kalau pelanggan bilang kopinya kepahitan, jangan cuma bilang emang gitu rasanya, tapi cari tahu kenapa bisa pahit, apakah bijinya terlalu dark roast atau suhu airnya terlalu panas. TKM ngajarin suara pelanggan itu sumber emas. Dan yang kedua, keterlibatan semua orang. Kualitas nggak bisa dijaga sendirian. Kalau anggota tim harus semua anggota tim harus terlibat. Nggak ada yang namanya ini bukan kerjaan saya. Contohnya di usaha kopi, misalkan meskipun tugas barista bikin kopi, tapi orang kasir juga punya peran penting buat jaga mood pelanggan. Karena pernah pelayanan buruk di kasir bisa bikin pelanggan kapok walau kopinya enak. Yang ketiga, pendekatan proses. Dalam TKM, kerja itu dilihat sebagai serangkaian proses, bukan cuma hasil akhir. Artinya, setiap langkah punya peran penting. Kalau salah satu tahap berantakan, hasil akhirnya juga ikut berantakan. Contohnya, kalau proses sangrai kopi nggak stabil, hasilnya bisa beda-beda tiap batch. Makanya, semua proses harus dikontrol dengan baik. Dan yang keempat, itu ada pendekatan sistem manajemen.
Ini berarti semua proses dihubungkan dalam satu sistem yang utuh, kayak tubuh manusia. Kalau salah satu organ nggak berfungsi dengan baik, seluruh badan bisa drop. Nah, begitu juga perusahaan, departemen keuangan, produksi, pelayanan, semuanya harus sinkron. Dan yang kelima itu ada perbaikan berkelanjutan. Nah, ini favorit banyak orang, kayak konsep Kaizen yang dari Jepang tadi kan. Nah, intinya jangan pernah puas, selalu cari cara buat jadi lebih baik sekecil apapun. Misalnya barista nemuin titik baru, nemuin teknik baru buat latih art lebih cepat tanpa mengurangi rasa. Itu udah bentuk perbaikan. Dan yang keenam itu ada pengambilan keputusan berdasarkan fakta. TKM anti asal-asalan. Semua keputusan harus didukung data dan bukti nyata. Contohnya kalau pelanggan mulai berkurang, jangan langsung nuduh kopinya nggak enak. Coba lihat data apakah harga naik, promosi berkurang, atau kompetitor baru buka. Nah, TKM ngajarin keputusan yang solid datang dari data, bukan perasaan. Dan yang ketujuh, hubungan baik dengan pemasok. Kualitas bagus nggak mungkin tercapai kalau bahan bakunya jelek. Makanya hubungan sama apa? Hubungan sama pemasok harus dijaga. Kalau kita nih kerjasama petani kopi, bantu mereka juga ngerti pentingnya panen tepat waktu, cara penyimpanan, dan grading biji. Hubungan yang saling percaya itu bagian penting dari TKM. Dan yang ke-8 itu adalah kepemimpinan yang kuat. Terakhir, TKM nggak bakal jalan kalau pemimpinnya nggak jadi contoh. Kayak pemimpin bukan cuma nyuruh, tapi juga terlibat langsung dan ngasih teladan. Kalau pemimpin kalau pemimpin aja santai soal kualitas, tim juga bakal ikut santai. Tapi kalau pemimpinnya disiplin dan konsisten, tim bakal ikut semangat jaga mutu. Nah, yang kelima itu hubungan TKM dengan kinerja manajerial. Nah, sekarang kita mulai nyebutin ke inti topik kita, gimana TKM bisa ningkatin kinerja manajerial. Nah, kinerja manajerial itu kan intinya kemampuan seorang manajemen dalam merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, mengontrol, dan mengevaluasi hasil kerja tim. Kalau manajer menerapkan TKM dengan benar, otomatis semua hal di atas bakal ikut naik level. Kenapa? Karena TKM bikin manajer nggak cukup mikirin hasil akhir, tapi juga cara tim bekerja menuju hasil itu. Nah, contoh nih, seorang manajer di pabrik kopi bukan cuma ngitung berapa banyak biji yang diproduksi, tapi juga apakah proses sengerai udah efisien, apakah kualitas biji konsisten, apakah karyawan nyaman dan mengerti standar kerja mereka. Nah, ketika semua itu dikontrol lewat prinsip TKM, otomatis hasil akhirnya bukan cuma produktivitas tinggi, tapi juga kualitas kerja yang lebih baik dan kepuasan pelanggan yang meningkat. Nah, yang keenam itu gimana cara mulai menerapkan TKN. Nah, kalau tadi kita bahas konsep dan prinsipnya. Sekarang bayangin kayak kita itu jadi manajer atau pemilik usaha kecil. Nah, kan kan tadi kita udah tahu nih TKM itu penting, tapi pasti muncul pertanyaan mulai dari mana gitu. Nah, jawabannya pelan-pelan tapi pasti. TKM itu bukan kayak beli mesin baru yang langsung bisa jalan. Ini lebih ke soal ubah budaya kerja. Butuh waktu, kalau dilakukan dengan benar hasilnya awet, dan langkah paling awal itu ada tiga, kayak buka kesadaran dulu. Semua orang di tim harus ngerti dulu kenapa kualitas itu penting. Kalau orang masih mikir yang penting kerjaan kelar, susah nih untuk nerapin TKM. Jadi biasanya perusahaan mulai dari pelatihan ringan, diskusi santai, atau contoh nyata gimana kualitas yang buruk bisa bikin rugi. Misalnya di Lentera Beans, kayak kita tuh bisa mulai dari cerita. Kopi yang disajikan nggak konsisten rasanya itu bukan cuma masalah bukan masalah kecil, tapi bisa bikin pelanggan mikir, ah
Di situ kopinya nggak bisa diprediksi gitu. Nah, begitu orang mulai sadar pentingnya kualitas, mereka akan lebih terbuka sama perubahan. Dan yang kedua, tentukan standar. Nah, kalau semua udah ngerti, barulah bikin standar kualitas. Nggak usah langsung rumit. Misalnya, suhu air saat seduh kopi 90 sampai 94 derajat Celcius. Dan berat bubuk kopi 18 gram per cupnya. Terus pelanggan nggak nunggu lebih dari 5 menit. Nah, hal kecil kayak gini justru fondasi TKM. Karena TKM bukan tentang sempurna, tapi konsisten dan bisa diukur. Dan ketiga, bentuk tim perbaikan. Nah, ini kunci utamanya. Banyak tim kecil yang tugasnya ngawasin dan nyari ide buat perbaikan. Tim ini bisa dari berbagai bagian, barista, kasir, marketing, semua bisa nyumbang ide. Biasanya mereka akan diskusi tiap minggu, kayak gimana cara kita biar pelanggan balik lagi, apa ada cara buat apa ada cara baru buat efisiensi bahan tapi rasa tetap sama. Nah, kalau semua ide diolah bareng, rasa tanggung jawab tumbuh, dan itu tanda TKM mulai hidup. Nah, dan yang ketujuh, tantangan dalam menerapkan TKM. Oke, kedengarannya gampang ya kan, tapi di lapangan nggak semulus ini. Nah, TKM itu soal ubah mindset, dan itu tantangan terbesar. Tantangan pertama itu budaya lama yang susah dihapus. Banyak orang yang udah nyaman dengan cara kerja lama, misalnya udah dari dulu kayak gini juga nggak apa-apa. Nah, kalimat itu musuh utama TKM. Makanya manajer harus sadar dan kasih contoh nyata kenapa perubahan perlu. Dan tantangan kedua itu kurang dukungan dari atasan. Nah, kalau manajer atas nggak ikut peduli, bawahannya juga males berubah. TKM itu harus dimulai dari atas karena orang bawah butuh contoh. Dan tantangan yang ketiga itu kurang pelatihan. Kadang karyawan mau berubah, tapi nggak tahu caranya. Makanya pelatihan sederhana tentang standar kerja, komunikasi, dan tanggung jawab itu wajib wajib gitu. Dan tantangan keempat, takut disalahin. Beberapa perusahaan gagal menerapkan TKM karena budaya nyalahin orang masih kuat. Padahal TKM itu nggak nyari siapa yang salah, tapi apa yang salah di sistemnya. Kalau suasananya nyaman, orang malah berani ngasih ngasih ide dan ngaku kalau ada kesalahan. Nah, tantangan kelima itu kurang evaluasi. Banyak organisasi yang semangat di awal, tapi kendor di tengah jalan. Makanya harus ada evaluasi rutin biar semangatnya nggak padam gitu. Dan yang ke-8 itu ada contoh nyata penerapan TKM. Nah, biar nggak teoritis kali nih kan, ada beberapa contoh penerapan TKM di berbagai jenis usaha. Dari perusahaan gede sampai usaha kecil kayak Lentera Bin. Nah, contoh pertama itu di perusahaan manufaktur. Misalnya, perusahaan elektronik Jepang kayak Toyota. Toyota kan terkenal dengan sistem Toyota Production System ataupun TPS yang intinya mirip kayak prinsip TKM lah, kayak fokus ke kualitas, efisiensi, dan perbaikan terus-menerus. Nah, mereka punya kebiasaan unik. Kalau ada kesalahan di lini produksi, karyawan boleh hentikan jalur produksi. Kenapa? Karena mencegah kesalahan lanjut ke tahap berikutnya. Itu jauh lebih murah daripada memperbaiki ke setelah produk jadi. Hasilnya, kualitas mobil mereka konsisten tinggi dan budaya tanggung jawab itu tertanam di semua level. Nah, contoh kedua di kafe usaha kopi. Nah, kalau di usaha kopi, di dunia kopi, TKM bisa kelihatan dari hal kecil, misalnya kayak Lentera Beans. Nah, tiap batch kopi diuji rasa dulu sebelum dijual. Setiap barista wajib catat rasio air dan bubuk untuk jaga konsisten. Dan pelanggan diminta isi feedback card atau komentar di Instagram. Nah, kalau ada keluhan, nggak dianggap hinaan, tapi bahan belajar. Contohnya, pelanggan pelanggan bilang kopinya terlalu asam. Nah, tim diskusi mungkin suhu sudut terlalu rendah, diperbaiki minggu berikutnya. Itu TKM versi kafe sederhana, sederhana tapi efektif efektif buat meningkatin mutu dan manajemen. Nah, contoh ketiga itu kayak di jasa transportasi.
Perusahaan kayak Grab atau Gojek juga pakai prinsip TKM. Mereka fokus ke customer experience. Makanya mereka terus pantau rating, kasih reward ke driver yang rajin atau dan kirim survei ke kepuasan pelanggan. Semua itu bentuk continuous improvement, nggak berhenti belajar dari data dan pengalaman. Dan contoh keempat itu di bidang pendidikan. Kayak sekolah atau kampus juga bisa pakai TKM. Nah, misalnya mereka mulai dengerin masukan mahasiswa soal metode belajar, fasilitas, dan pelayanan. Nah, setiap semester ada survei kepuasan, lalu pihak kampus analisis buat perbaikan. Hasilnya, manajemen kampus bisa lebih responsif dan performa dosen juga ikut meningkat. Dan yang kesembilan itu ada prinsip TKM. Nah, di semua contoh tadi, satu hal yang paling kelihatan pemimpin punya peran besar kali ini. Nah, kalau pemimpinnya cuek, ya udah selesai. Tapi kalau pemimpinnya turun tangan langsung, kasih contoh, dengerin tim, dan konsisten jaga standar, TKM bisa tumbuh subur. Nah, jadi pemimpin di sistem TKM ini bukan bos yang juru-juru, tapi coach yang nuntun tim. Contohnya kayak seorang manajer di kafe, nggak cuma perintahin barista, tapi juga bantu nyeduh kopi, ikut dengerin pelanggan, bahkan bantu bersihin meja waktu rame. Hal kecil kayak gitu bisa ningkatin moral tim dan bikin semua orang sadar, oh kualitas itu tanggung jawab kita semua. Ah, dan yang ke-10, manfaat langsung TQM terhadap kinerja manajerial. Nah, sekarang kita sambungin ke tujuan utama dari topik ini. Gimana TQM bisa meningkatkan kinerja manajerial. Yang pertama itu, manajer jadi lebih sistematis karena TQM mengajar buat lihat kerja sebagai proses, bukan asal hasil. Jadi keputusan yang diambil lebih rasional dan bisa diukur. Dan yang kedua, komunikasi antara antar tim makin lancar karena semua orang terlibat. Manajer nggak lagi kerja sendirian, koordinasi jadi lebih gampang. Yang ketiga, motivasi karyawan naik karena mereka merasa dilibatkan, bukan cuma disuruh. Kinerja tim otomatis ikut naik. Nah, yang keempat, masalah bisa diselesaikan lebih cepat. Nah, karena sistem TQM mendorong evaluasi rutin dan perbaikan cepat. Yang kelima, kinerja keseluruhan meningkat. Di sisi produktivitas, efisiensi, dan tentunya kepuasan pelanggan. Dan sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip utama total quality management ataupun TQM. Kalau diibaratkan, TQM itu kayak resep rahasia buat bikin usaha tetap sehat, teratur, dan terus berkembang. Bukan cuma tentang bikin produk bagus, tapi gimana caranya biar semua orang di dalam organisasi punya mindset kualitas dari bos sampai staf paling bawah. Ada beberapa prinsip penting yang jadi tulang punggung TGM, yaitu pertama fokus ke pelanggan. Nah, ini prinsip pertama yang paling penting dalam TKM. Pelanggan itu bukan cuma orang yang beli produk, tapi semua pihak yang menerima hasil kerja kita. Kalau di kafe misalnya pelanggan itu ya orang yang beli kopi, tapi juga bisa supplier yang kirim bahan baku, bahkan karyawan lain yang tergantung sama hasil kerja tim kamu, kerja tim kita kan. Nah, kalau TKM diterapkan, semua keputusan harus berpikir, apakah ini bikin pelanggan puas? Apakah mereka balik lagi? Nah, contohnya di Lentera Beans. Ya, kita bisa pakai prinsip ini dengan cara nyediain kopi yang bukan cuma enak, tapi juga punya nilai tambah. Misalkan pelayanan ramah, tempat nyaman, dan bahkan cerita di balik biji kopinya. Itu semua bikin pelanggan ngerasa dihargai, bukan sekedar beli kopi. Yang kedua, keterlibatan semua orang. Nah, TKM nggak bisa jalan kalau cuma satu orang yang peduli. Semua orang harus ikut terlibat. Maka dari manajer, barista, sampai orang yang bersihin meja. Soalnya kalau cuma bos yang peduli sama kualitas, tapi yang lain cuek, ya hasilnya pasti nggak maksimal. Misalnya kayak barista Lentera Beans,
tahu bahwa pelanggan suka kopi yang disajikan cepat, tapi tetap presisi rasanya. Nah, kalau semua barista kompak menjaga standar itu, otomatis ya kualitas pelayanan meningkat dan pelanggan pun makin puas kan. Nah, jadi TKM ngajarin kalau kualitas itu hasil kerja tim, bukan kerja individu. Dan yang ketiga itu ada perbaikan berkelanjutan. Nah, TKM nggak kenal kata udah cukup bagus. Filosofinya gini, selalu ada ruang untuk jadi lebih baik. Jadi, mau itu dari segi rasa kopi, kecepatan pelayanan, atau cara produksi. Selalu ada hal yang kecil yang bisa diperbaiki. Misalnya di Lentera Beans, kita tuh bisa mulai dari hal kecil kayak mengevaluasi menu, mana yang paling laku, terus memperbaiki tampilan menunya biar lebih menarik, atau kalau ada keluhan pelanggan, jangan langsung defensif. Catat, pelajari, dan cari solusi buat perbaikan ke depannya. Itulah inti TKM, belajar terus dari pengalaman dan dari kesalahan. Yang keempat itu ada pendekatan proses. TKM juga ngajarin bahwa hasil yang baik datang dari proses yang baik. Jadi fokusnya bukan cuma di hasil akhir, tapi juga bagaimana cara kerja dijalankan. Kalau prosesnya udah benar, hasilnya pasti bagus. Tapi kalau prosesnya acak-acakan ya jangan heran kalau hasilnya juga berantakan. Nah, misalnya, kalau kamu bikin kopi tapi nggak punya SOP ataupun standar operasional yang jelas kayak yang ataupun SOP yang jelas kayak takaran, waktu seduh, suhu air, dan jenis grinder, maka rasa kopi bakal berubah dong. Nah, tapi kalau semua barista punya SOP yang sama, maka kualitasnya stabil. Nah, itu contoh nyata dari penerapan pendekatan proses TKM. Dan yang kelima itu ada pendekatan sistem terhadap manajemen. Ini maksudnya organisasi harus dilihat sebagai satu satuan yang saling terhubung. Nah, kalau satu bagian bermasalah, yang lainnya juga kena imbasnya. Contohnya kalau bagian pembelian telat nyetok biji kopi, ya barista nggak bisa kerja maksimal, pelanggan nunggu lama, akhirnya reputasi kafe turun. Padahal masalahnya cuma di sistem pembelian, makanya manajer harus bisa lihat the big picture. Kalau cuma bagian kecil doang, dalam TKM, semua bagian diatur kayak mesin yang saling nyambung, biar nggak ada yang kerja sendirian. Dan yang keenam itu pendekatan faktual untuk pengambilan keputusan. Di TKM semua keputusan penting harus berdasarkan data dan fakta, bukan sekedar feeling. Kayak kita tuh nggak bisa bilang kayaknya penjualan turun karena pelanggannya bosan tanpa data. Mungkin aja penjualannya harganya naik atau promosi kurang aktif gitu. Jadi TKM ngajarin kita buat analisis dulu baru ambil keputusan. Nah, kalau di bisnis kopi, kita tuh bisa pakai data kayak menu paling sering dipesan, jam ramai pelanggan, keluhan yang sering muncul, atau stok bahan yang sering habis. Nah, dari situ kamu bisa ambil keputusan yang lebih tepat. Misal daripada tambah menu baru, mending tingkatin promosi jam sore karena data menunjukkan pelanggan sepi di jam itu. Nah, yang ketujuh, hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok. Dalam TKM, pemasok cuma pihak luar. Pemasok itu bukan cuma pihak luar, tapi juga bagian dari sistem kualitas. Nah, kalau bahan bakunya jelek, ya hasil akhirnya kan juga jelek dong. Nah, makanya harus ada hubungan jangka panjang dan saling percaya antara perusahaan dan pemasok. Contohnya di Lentera Beans, kayak kita tuh punya relasi baik dengan petani kopi lokal, ya kita bisa dapat bahan baku terbaik, bahkan kadang lebih murah karena udah saling percaya. Nah, selain itu kayak kita juga bantu ekonomi lokal, yang artinya nilai sosial usahamu ya naik. Nah, yang terakhir itu hubungan TKM dengan kinerja manajerial. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Semua TKM ini bisa ngaruh ke kinerja manajerial. Ya, TKM ini kan bikin manajer lebih terarah, lebih peka, dan lebih efektif. Ya, coba bayangin aja manajer yang udah pakai TM. Dia nggak asal nyuruh, tapi ngerti sistem. Dia nggak asal marah kalau ada kesalahan, tapi ngajak tim buat evaluasi bareng. Dia nggak cuma fokus ke target, tapi juga proses
tapi juga proses dan orang-orang di belakangnya. Jadi, manajer yang menerapkan TKM itu kayak kapten kapal yang tahu setiap bagian kapalnya. Bukan cuma duduk di deck ngasih perintah dan TKM dengan TKM, manajer bisa meningkatkan efisiensi operasional ya, karena sistemnya jelas kan, dan manajer bisa membangun budaya kerja yang solid dan positif, dan manajer juga bisa meminimalisir kesalahan karena semua kerja pakai standar, dan manajer bisa memotivasi karyawan karena semua dilibatkan, dan manajer juga bisa mengambil keputusan yang lebih cerdas karena pakai data yang nyata. Nah, contoh nyata itu, em, kita ambil contoh sederhana di dunia nyata biar gampang dicernakan. Misalnya ada kafe namanya Gayo Choice Coffee. Awalnya manajemennya berantakan. Barista suka telat, stok sering habis, pelanggan sering nunggu lama. Akhirnya pemiliknya memutuskan buat menerapin visi TKM. Nah, langkah-langkahnya itu ya bikin bikin SOP pembuatan kopi yang seragam. Yang kedua itu evaluasi harian kualitas rasa dan pelayan, dan minta masukan dari pelanggan lewat survei kecil. Nah, yang keempat itu libatkan barista buat kasih ide perbaikan. Dan kelima itu bikin laporan mingguan dari data penjualan dan keluhan. Nah, yang nah, dan 3 bulan kemudian hasilnya waktu tunggu pelanggannya turun 40%, penjualan naik 25%, dan karyawan merasa lebih dihargai karena pendapat mereka didengar. Itu contoh sederhana tapi nyata nyata bikin ataupun nyata gimana TKM bisa bikin manajer lebih efektif dan hasilnya nyata di lapangan. Nah, oke, mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan tentang TKM. Saya minta maaf jika ada kata-kata yang salah dan lebih dan kurang. Saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.